Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sodiqi El Fajri dengan nomor NIM 241101010067. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pancasila Ditinjau dari Ajaran Islam, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Pak Bahrul Munib, SHI, MPDI. Oke, baik. Di sini saya di makalah ini menampung 5 rumusan masalah, teman-teman. Yang pertama itu adalah ada bagaimana konsep nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu apakah terdapat keselarasan antara nilai-nilai Pancasila dengan ajaran Islam? Lalu yang ketiga, bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat? Lalu yang keempat, apa tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai Pancasila dan ajaran Islam di Indonesia sih? Lalu yang keenam, yang kelima maksudnya, bagaimana pandangan ulama dan tokoh Islam mengenai hubungan antara Pancasila dan ajaran Islam dalam konteks kebangsaan. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya, mungkin dari beberapa rumusan masalah tadi. Yang pertama ada konsep nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih konsep nilai-nilai Pancasila itu? Nah, konsep nilai Pancasila itu adalah sebagai dasar negara dan ideologi yang kuat bagi bangsa Indonesia, harus memiliki peran strategis dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Lalu sebagai filosofi hidup bagi bangsa, Pancasila juga mengandung nilai-nilai warisan leluhur yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara ini penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat diimplementasikan secara teratur sehingga mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa. Lalu konsep nilai-nilai Pancasila. Apa sih konsepnya nilai-nilai Pancasila itu? Nah, Pancasila tersendiri itu terdiri dari 5 dasar ya, teman-teman. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu persatuan Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sila-sila itu. Nilai ketuhanan menekankan hak setiap warga negara Indonesia untuk menganut, memiliki, dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran yang mereka anut, tanpa adanya paksaan. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan kesadaran akan sikap dan perilaku yang sejalan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan sebagai manusia yang beradab. Manusia yang maju dalam peradabannya akan lebih mampu menerima kebenaran dengan mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat secara teratur. Nilai kemanusiaan ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, atau golongan. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia mencerminkan usaha kolektif untuk mencapai kesatuan demi kepentingan rakyat, sekaligus membina semangat nasionalisme dalam bingkai negara kesatuan republik. Lalu yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia diharuskan untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Kan nggak mungkin tahu kita hidup sendiri. Nah, dalam setiap interaksi seringkali terjadi kesepakatan serta rasa saling menghargai yang terpupuk atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Lalu selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan ini adalah prinsip yang mengedepankan norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, dan pemerataan dalam segala hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita luhur bangsa
ini negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang menjamin pemerataan kesejahteraan sosial, termasuk dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini. Oke, lalu selanjutnya rumusan masalah yang 2.2. Yang kedua, keselarasan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran Islam. Nah, kan ini kan Pancasila, terus ajaran Islam. Gimana caranya biar bersatu antara ajaran Islam dan Pancasila ini? Oke, di sini saya akan menjelaskan Pancasila terlebih dahulu. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang berperan sebagai ideologi dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila merujuk pada prinsip atau asas. Dengan demikian, Pancasila adalah terdiri dari 5 sila yang mengandung makna dan nilai-nilai mulia yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Fungsi Pancasila tidak hanya terbatas pada ideologi negara loh, tapi juga mencerminkan norma-norma moral dan etika yang diharapkan dapat membentuk karakter bangsa. Lalu selanjutnya ajaran Islam. Ajaran Islam adalah panduan hidup bagi umat muslim yang berasal dari Al-Quran dan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini meliputi berbagai nilai moral dan etika yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Dalam konteks di Indonesia, banyak juga nilai-nilai Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila kan. Nah, lalu selanjutnya keselarasan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga mencerminkan nilai-nilai filosof yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai leluhur yang bersifat universal sehingga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam konteks Islam, Pancasila juga memiliki keselarasan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mayoritas agama Islam di Indonesia juga memberikan pandangan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat ditemukan dalam ajaran-ajaran pokok agama Islam ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah saya yang ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila yang sesuai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam ajaran Islam terkait pada prinsip bahwa Pancasila dan Islam dapat berjalan selaras dalam konteks kehidupan. Nah, tadi kan itu cara menyelaraskan ajaran Islam dan Pancasila. Lalu konteks selanjutnya ini gimana sih implementasi ajaran-ajaran Islam ini dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang pertama itu di Indonesia itu ada ajaran Islam Nusantara. Nah, teman-teman pasti bertanya nih, apa sih ajaran Islam Nusantara itu? Nah, ajaran Islam Nusantara itu adalah ajaran Islam yang telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan di wilayah Nusantara ini. Adalah sebuah model pemikiran yang menggabungkan pemahaman dan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dengan memperhatikan tradisi dan budaya lokal. Dengan pendekatan ini, dalam aspek-aspek di luar substansi, Islam Nusantara dapat mengekspresikan karakter unik yang membedakan dari model-model Islam lainnya, baik yang berasal dari Timur Tengah, India maupun Turki. Namun, untuk memahami hakikat Islam Nusantara ini, kita perlu mengenali ciri dan karakteristiknya itu apa sih dari Islam Nusantara ini. Nah, pemahaman tersebut berfungsi sebagai pintu gerbang bagi individu yang ingin mendalami substansi ajaran ini. Islam Nusantara dapat dipahami sebagai bentuk Islam yang unik dan khas Indonesia, yang menggabungkan nilai-nilai teologis Islam dengan tradisi budaya dan adat istiadat yang ada di tanah air. Berikut adalah contoh-contoh Islam Nusantara. Yang pertama ada tradisi keagamaan yang dikombinasikan dengan budaya lokal. Contohnya itu ada selamatan kan. Lalu peringkatan Maulid Nabi. Nah, di Arab itu tidak ada peringkatan Maulid Nabi. Nah, jadi peringkatan Maulid Nabi ini cuma ada di Indonesia, di Islam Nusantara ini. Yang pertama penjelasan dari selamatan atau keduri ya, yang bisa kita sebut.
adalah tradisi masyarakat Indonesia yang diadaptasi dari ajaran Islam. Biasanya berupa doa bersama untuk keberkahan atau keselamatan yang dipadukan dengan unsur budaya setempat. Jadi di dalam selamatan ini tiap-tiap budaya di Indonesia itu memiliki ciri khas atau perbedaan masing-masing. Lalu peringatan Maulid Nabi sering dirayakan dengan tradisi khas daerah seperti pembacaan syair, sekaligus prosesi budaya atau seni tradisional seperti gamelan dan arak-arakan. Lalu pendidikan pesantren dengan nilai tradisional. Di Indonesia sendiri banyak berdiri pesantren-pesantren yang tradisional. Pesantren tradisional mengajarkan kitab kuning yang menjadi sumber pemahaman Islam klasik sambil mempertahankan penggunaan bahasa lokal dan melestarikan seni daerah seperti hadroh atau sholawat. Lalu sikap keberagaman yang moderat. Umat Islam di daerah dengan keanekaragaman seperti Bali dan Nusa Tenggara sering berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama untuk membangun hubungan harmonis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keislaman. Jadi agama selain Islam atau agama non-nonis seringkali merayakan, ikut serta, berpartisipasi untuk memeriahkan kegiatan yang dibuat oleh agama Islam itu. Lalu selanjutnya ada Wali Songo sebagai penyebar Islam di Nusantara menggunakan pendekatan Islam budaya lokal seperti wayang kulit dan tembang Jawa untuk mengenalkan nilai-nilai Islam. Lalu selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan rumusan masalah saya yang keempat, yaitu tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam di Indonesia. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam sesuai penelitian dahulu menggambarkan adanya pendekatan nilai-nilai Islam secara eksklusif dalam mata pelajaran, namun secara inklusif dan dialogis belum memuat nilai-nilai Islam ke dalam filosofis Pancasila. Memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam filosofis Pancasila juga dapat menimbulkan berbagai kesulitan dan ketentangan. Beberapa masalah signifikan yang mungkin terjadi di antara terkait pendefinisian nilai-nilai Islam yang luas dan multi imperatif. Lalu konsep dan nilai-nilai Islam dalam penguatan profil Pancasila. Dengan menggabungkan nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip Islam yang modern dan menyeluruh dapat bekerja sama dengan baik. Pemikiran Islam yang modern menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang seimbang dan sikap toleransi terhadap ajaran agama serta menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat ini. Lalu penerapan nilai-nilai Islam dalam profil Pancasila. Profil Pancasila ini tidak dirancang khusus untuk membentuk pelajar yang beragama, melainkan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila secara keseluruhan. Usaha untuk menciptakan profil Pancasila secara keseluruhan melalui penerapan berbagai disiplin ilmu serta pendekatan yang beragam dalam kurikulum. Lalu selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang rumusan masalah saya yang selanjutnya, yaitu pandangan ulama dan tokoh Islam mengenai hubungan antara Pancasila dan ajaran Islam dalam konteks kebangsaan ini. Ajaran Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, sebuah fakta yang telah diakui dan diterima secara luas di negara ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sekitar 90% penduduk Indonesia adalah Muslim. Meskipun asal mula angka tersebut seringkali tidak diperdebatkan dan dianggap sebagai estimasi semata. Dengan kondisi ini tidak mengherankan jika semangat keislaman sangat mendominasi kehidupan masyarakat yang secara efektif membentuk karakter bangsa. Menarik untuk dicermati ini adalah pola-pola kepemikiran politik Islam, terutama dalam konteks hubungan antara Islam dan negara setelah kemerdekaan. Nah, di sini di makalah saya ini membahas menurut beberapa tokoh-tokoh tentang Islam. Nilai-nilai Pancasila perspektif Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah seorang ulama dan pahlawan yang memberikan kontribusi signifikan bagi Indonesia melalui pemikiran dan retorikanya. Prinsip-prinsip penerima Kiai Haji Ahmad Siddiq
Prinsip-prinsip Kiai Haji Ahmad Siddiq terhadap Pancasila dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, konsep negara kebangsaan diakui dalam Islam, di mana Nabi Muhammad SAW tidak mendirikan negara Islam, tetapi membentuk sebuah organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan Piagam Madinah sebagai dasar konstitusinya. Lalu yang kedua, Pancasila menurut Nurhilus Majid. Menurut Nurhilus Majid, Pancasila dipandang sebagai sesuatu yang sah, sebagai konsekuensi bersama seluruh elemen bangsa. Hal ini berlaku baik dari segi isi maupun posisinya sebagai kalimat sawa untuk kehidupan berbangsa yang inklusif, termasuk bagi pemeluk agama lain. Lalu pemikiran Mahfud MD tentang Islam dan negara. Profesor Mahfud MD Minisoner Dewan Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIB menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara agama maupun sekuler, melainkan negara kebangsaan yang berketuhanan. Ia menyatakan bahwa sebutan yang tepat untuk Indonesia menurut Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan negara agama. Bukan negara agama. Mahfud juga menjelaskan bahwa Indonesia bisa disebut sebagai negara agama karena negara agama hanya menerapkan hukum dari satu agama dalam sistem hukumnya. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari makalah saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.